Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind Mapping Akuntabilitas dan Nasionalisme oleh Muhammad Yaspi SPDI Angkatan 40 nomor absen 12. Tutor Dr. Ranus Ikhwan Faizan Nasution MAP serta Lajar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Akro Nusantara. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, ataupun akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud antara lain yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Dan yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada 5 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terbagi kepada dua. Yang pertama, vertikal, dan yang kedua, horizontal. Ada 3 fungsi utama dari akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, yang paling rendah, akuntabilitas personal. Dan yang kedua, akuntabilitas individu. Dan yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang paling tinggi, yaitu akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, nasionalisme. Ada 3 pembahasan nasionalisme. Yang pertama, pengertian nasionalisme. Yang kedua, prinsip-prinsip nasionalisme. Dan yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Implementasi nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan golongan dan ras. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa yang demokratis. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.